usut pemagar laut. Drama misteri keberadaan pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten masih bergulir. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memang sudah melakukan penyegelan untuk menghentikan pembangunan pagar ilegal tersebut. KKP juga mengultimatum pelaku pemagaran untuk membongkar pagar itu dalam waktu 20 hari sejak Jumat 10 Januari lalu. Akan tetapi, banyak pertanyaan publik yang belum terjawab. Siapa yang memerintahkan pemagaran? Apa motivasinya? Benarkah pemerintah dan aparat tidak mengetahui pelaku utamanya alias yang membiayai pembangunan pagar itu? Lalu mengapa membiarkannya terus memanjang padahal sudah diadukan sejak Agustus 2024? Sebagaimana layaknya sebuah misteri, berbagai isu maupun teori beredar di masyarakat. Isu paling santer adalah yang mengaitkan pemagaran itu dengan proyek perluasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Proyek ini ditetapkan pemerintahan era Presiden Joko Widodo sebagai proyek strategis nasional atau PSN. Namun, tuduhan sebagai aktor pemagaran laut sudah dibantah pihak pengembang PIK 2. Lantas siapa yang memerintahkan? Terbaru ada yang mengatasnamakan kelompok nelayan Jaringan Rakyat Pantura atau JRP mengaku membangun pagar itu secara swadaya. Mereka mengatakan pagar tersebut berperan sebagai tanggul pemecah ombak untuk memitigasi gempa megathirst dan tsunami yang mengancam perkampungan nelayan. Kelompok itu juga mengklaim pagar laut tidak menyulitkan mata pencarian mereka sebagai nelayan. Pengakuan yang sulit dipercaya kebenarannya. Pembangunan pagar berupa cerucuk bambu setinggi 6 meter dengan bentangan puluhan kilometer tersebut diperkirakan menelan biaya 1,5 miliar rupiah. Apa iya nelayan mampu membiayai? Bagi nelayan yang notabene tergolong kelompok berpendapatan rendah, bahkan miskin, jangankan menyumbang bangun pagar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit. Pagar itu juga dikeluhkan oleh para nelayan setempat karena membuat ikan tangkapan berkurang drastis dan mereka harus memutar jauh untuk ke lokasi lain. Sayangnya, dari pernyataan-pernyataan pemerintah dan aparat, belum ada satupun yang secara tegas menyebut akan mengusut dan menangkap otak pemagaran. Pihak kepolisian mengatakan belum turun tangan menyelidiki dengan dalih masih menjadi ranah KKP. Padahal, ulah pemasung pencaharian nelayan itu melanggar sederet aturan, termasuk dugaan pelanggaran secara pidana. Tanpa pengusutan secara hukum, amat mungkin tidak akan ada yang mengaku kemudian secara sukarela membongkar pagar tersebut. Buntutnya, negara juga yang akan mengeluarkan biaya untuk membongkar. Siapa yang membiayai? Tentu saja rakyat. Ketika ada pengusutan secara hukum sampai tuntas, persoalannya ada dua kemungkinan, yakni tidak mampu atau tidak mau menguak kasus itu. Apabila karena ketidakmampuan, jelas negeri ini menghadapi masalah besar karena ternyata penegakan hukum dipenuhi penyidik yang tidak kompeten. Jika penyebabnya karena ketidakmauan, lebih berbahaya lagi. Bisa diartikan aparat dan pemerintah tunduk pada pihak yang mengangkangi hukum. Sekadar menyegel pagar bambu itu jelas tidak cukup. Publik mendesak aparat mengusut dan membongkar otak di balik pemagaran ilegal di pesisir Kabupaten Tangerang beserta kaki tangan mereka. Tidak perlu berlama-lama dan berharap aktor utamanya menyerahkan diri secara sukarela. Tidak ada kata maaf bagi mereka yang merampas wilayah laut yang bebas bagi nelayan untuk menangkap ikan. Dengan mengusut tuntas, itu bentuk negara hadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.